Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Antika Hananda, Elif Fatmawati, Grahita Sukmadewi, Harwati, Indrianika Purnama, dan Rahmananda. Di sini kami akan membahas tentang statistika deskriptif. Pembahasan yang pertama yaitu input data. Input data statistika pada program Maple dapat menggunakan 3 format, yaitu format array, format vektor, dan format matriks. Array adalah kumpulan data-data skalar yang dinyatakan dalam bentuk baris, kolom, atau gabungan antar keduanya. Format vektor adalah format yang hanya dapat menyajikan data satu variabel, sedangkan untuk format matriks dapat menyajikan data lebih dari satu variabel. Yang kedua ada tabel distribusi frekuensi, yaitu penyajian statistik data berkelompok dalam bentuk tabel, di mana dalam tabel tersebut nantinya akan ada kelas interval dan juga ada frekuensinya. Dalam Maple, perintah yang digunakan yaitu bernama frekuensi tabel, gunanya untuk menyusun tabel frekuensi suatu set data. Pada perintah tersebut memunculkan 5 kolom array, yaitu kolom pertama berisi kelas interval dan 4 kolom yang tersisa merupakan frekuensi absolut, persentase, frekuensi kumulatif, dan persentase kumulatif data. Contoh tabel distribusi frekuensi. Dalam soal diketahui 40 data, diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensinya. Sehingga untuk penyelesaiannya kita urutkan dulu data yang belum terurut tadi menjadi data terurut. Kemudian kita cari range dengan cara mencari selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum. Di situ kita peroleh dari data yang terurut nilai maksimum yaitu 95 dan nilai minimumnya yaitu 42. Sehingga selisih dari keduanya diperoleh 53. Kemudian banyaknya kelas kita cari menggunakan aturan Starger, rumusnya yaitu 1 plus 3,3 log n. N adalah banyaknya data sehingga 1 plus 3,3 log 40 diperoleh 6,23. Sehingga kita peroleh banyaknya kelas yaitu 6 kelas. Dari range dan banyaknya kelas kita dapat peroleh panjang kelas dengan cara range dibagi banyak kelas. Sehingga 53 dibagi dengan 6 maka hasilnya yaitu 8,8. Sehingga kita bulatkan menjadi 9. Nah, dari situ kita peroleh panjangnya kelas yaitu 9 dan banyaknya kelas yaitu 6 kelas. Nah, dari hasil tadi kita dapat bentuk tabel distribusi frekuensi seperti berikut. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada penyajian data, yaitu mekanisme yang dipergunakan dalam sebuah laporan penelitian untuk menyajikan rangkaian angka numerik agar mudah dibaca, sehingga dapat mudah diterima oleh khalayak umum. Bentuk penyajian data sendiri yaitu ada 3, yaitu tabel, grafik atau diagram, dan juga peta atau kartogram. Dalam grafik atau diagram dibagi menjadi beberapa bagian, ada grafik garis, diagram batang, diagram lingkaran, poligon, histogram, dan juga scatter plot. Berikut penjelasan dan contoh dari bentuk penyajian data. Yang pertama ada tabel. Tabel ini merupakan cara yang paling mudah dan biasa digunakan untuk kepentingan analisis perbandingan-perbandingan yang diperlukan dalam teori penelitian sosial. Contoh dari tabel bisa dilihat di samping penjelasan. Kemudian yang kedua ada grafik atau diagram. Tidak jauh beda dari tabel, grafik atau diagram biasa dilakukan dalam serangkaian penelitian-penelitian sosial ataupun eksperimen yang secara garis besarnya menjelaskan tentang visualisasi penelitian atau informasi tentang kegiatan secara ringkas, menarik, dan jelas. Contohnya ada grafik garis, diagram batang, diagram lingkaran, ada poligon, histogram, dan juga scatter plot.
Yang terakhir dari bentuk penyajian data ada peta atau kartogram, merupakan alat untuk memperagakan keterangan statistik dari suatu macam uraian dengan menggunakan lambang pada suatu peta. Berikut contohnya di bawah penjelasan. Kemudian, yang keempat ada ukuran tendensi sentral, ukuran dispersi, ukuran letak, dan ukuran bentuk. Ukuran tendensi sentral yaitu bagian tengah dari data yang biasanya mengacu pada nilai tertentu. Di dalam ukuran tendensi sentral dibagi menjadi 3, yaitu ada min, median, dan modus. Min yaitu nilai rata-rata, dibagi menjadi 3 bagian, ada geometric mean, harmonic mean, dan juga quadratic mean. Penjelasannya bisa dibaca dalam slide berikut. Kemudian selain min ada median yaitu nilai tengah setelah data diurutkan, dan modus adalah data yang sering muncul. Kemudian mengenai ukuran dispersi, yaitu ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai pusatnya. Dalam ukuran dispersi terdiri dari 4 bagian, yaitu ada range atau jangkauan, kemudian ada mean deviation, kemudian variance, dan terakhir ada simpangan baku. Range adalah selisih nilai terbesar dan nilai terkecil data. Kemudian untuk simpangan rata-rata atau mean deviasi merupakan nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Sedangkan untuk varian merupakan nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Untuk simpangan baku yaitu akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau rata-rata kuadrat. Selanjutnya ada ukuran letak, merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada. Dalam ukuran letak ada 3 bagian, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil merupakan nilai-nilai tertentu yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama. Sedangkan untuk desil merupakan di pembagian menjadi 10 bagian yang sama besar, dan untuk persentil pembagian 100 bagian yang sama besarnya. Yang terakhir yaitu ada ukuran bentuk. Dalam ukuran bentuk dibagi menjadi 4 bagian, ada momen non-sentral dengan titik asal 0, kemudian momen sentral dengan titik asal rata, ada koefisien kemiringan dan koefisien keruncingan. Berikut contoh dari ukuran tendensi sentral, ukuran dispersi, ukuran letak, dan ukuran bentuk. Diketahui di soal data yaitu 3, 6, 4, 5, 6. Kita cari min, median, dan modus untuk ukuran tendensi sentral. Nah, di situ min kita peroleh 4,8, modus yaitu 6, dan mediannya kita peroleh 5. Kemudian selanjutnya untuk ukuran dispersi, kita menggunakan rumus DR atau deviasi rata-rata, yaitu sigma harga mutlak X min X bar per N. Nah, untuk X adalah nilai data, untuk X bar yaitu min atau rata-rata, dan untuk N adalah banyaknya data. Sehingga deviasi rata-ratanya yaitu 5,2 per 5 sama dengan 1,04. Selanjutnya kita cari varians dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma X min X bar yang dikuadratkan per N min 1. Di situ diperoleh S kuadrat sama dengan 1,7. Selanjutnya standar deviasi kita cari menggunakan cara akar dari S kuadrat, yaitu akar dari 1,7 diperoleh 1,303 sekian. Yang terakhir ada ukuran letak. Di situ ada kuartil, desil, dan persentil. Kuartil sendiri dibagi menjadi 3, ada kuartil bawah, tengah, dan kuartil atas. Untuk desil, rumusnya hampir sama dengan persentil, yang membedakan yaitu di bagian pembaginya. Untuk desil yaitu dibagi 10, dan untuk persentil dibagi 100.
Berikut tadi penjelasan materi dan juga contoh untuk cara biasa. Kemudian kita akan praktikkan penyelesaiannya menggunakan Maple, di mana kita akan menyelesaikan dengan kasus-kasus yang serupa, tetapi kita menggunakan program Maple.